Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Propagation Rules. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 6.1 Propagation Rules untuk memenuhi mata kuliah UAS pengantar teori pemodelan. Kelompok kami terdiri dari saya, Kartika Sari, dengan NIM 201312614032. Dan saya, Dinda Evincianata, dengan NIM 200312614011. Untuk selanjutnya, materi yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi aturan propagasi, ada penerapan aturan propagasi, manfaat aturan propagasi, teorema 6.1, 6.5, 6.8, dan juga example 6.1, 6.7, dan 6.110. Yang pertama yaitu definisi dari propagation rules itu sendiri, yaitu dalam teori pengkodean matematika, propagation rules merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk menghitung nilai-nilai dari suatu fungsi yang dihasilkan dari fungsi-fungsi lainnya. Dalam aturan propagasi, terdapat dua cara informasi berfluktuasi ya, dalam jaringan, yaitu forward propagation dan backward propagation. Perbedaan antara forward propagation dan juga backward propagation dalam pengkodean matematika terletak pada cara informasi berfluktuasi dalam jaringan. Untuk yang pertama mengenai forward propagation, yaitu dalam pengkodean matematika, forward propagation adalah cara informasi berfluktuasi dari input jaringan ke output jaringan. Proses ini melibatkan pengiriman informasi dari satu neuron ke neuron lainnya secara sekuensial, mulai dari input hingga output. Forward propagation digunakan untuk menghitung nilai-nilai fungsi yang diberikan oleh jaringan, seperti dalam jaringan saraf tiruan. Yang selanjutnya yaitu backward propagation. Dalam pengkodean matematika, backward propagation adalah cara informasi berfluktuasi dari output jaringan ke input jaringan, yaitu kebalikannya. Proses ini melibatkan pengiriman informasi dari neuron output ke neuron masuk yang berhubungan dengannya, dan juga melakukan perhitungan gradien untuk setiap langkah waktu dalam jaringan. Dalam backward propagation digunakan dalam jaringan saraf tiruan untuk menghitung gradien kesalahan dan mengubah parameter jaringan sesuai dengan hasil perhitungan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan dari propagation rules. Salah satu contoh penerapan propagation rules adalah dalam pengkodean kanal, di mana aturan-aturan ini digunakan untuk menghitung cara mengirim dan menerima data melalui saluran komunikasi. Selanjutnya, untuk manfaat propagation rules. Dalam teori pengkodean matematika, propagation rules digunakan untuk menghitung nilai-nilai dari suatu kode linear, yaitu kode yang dapat dihasilkan dari kombinasi linear dari vektor-vektor kode. Beberapa contoh propagation rules yang sering digunakan dalam teori pengkodean matematika antara lain aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pembagian. Aturan-aturan ini dapat digunakan untuk menghitung nilai-nilai dari suatu kode linear dengan cepat dan efisien. Untuk yang selanjutnya yaitu membahas mengenai teorema 6.1.1. Misalkan ada sebuah kode NKD linear atas FQ, maka perluasan terdapat kode N plus R KD linear atas FQ untuk setiap R lebih dari sama dengan 1. Itu yang pertama, yang perluasan. Untuk yang kedua, subkode terdapat sebuah kode N K-R, D linear atas FQ untuk setiap 1 kurang dari R kurang dari K-1. Untuk yang ketiga yaitu menusuk, terdapat sebuah kode N-R K dan juga D-R linear atas FQ untuk setiap R lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan D-1. Yang keempat, terdapat sebuah kode NK D-R linear atas FQ untuk setiap R lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari D-1. Yang kelima, terdapat kode N-R K-R dan juga D linear atas FQ untuk setiap R lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan K-1. Untuk pembuktian yang pertama,
mengenai perpanjangan atau perluasan, yaitu teorema ini memungkinkan kita untuk menambah panjang kode linear dengan menambahkan kolom baru ke matriks generatornya. Hal tersebut berguna dalam situasi di mana kita perlu menambah panjang kode untuk mengakomodasi lebih banyak informasi untuk memenuhi persyaratan khusus untuk jarak minimum antara kode word. Yang kedua, subkode, yaitu dengan membuat subkode, kita juga dapat membuat versi yang lebih pendek dari sebuah kode linear dengan tetap mempertahankan banyak propertinya. Hal ini dapat sangat berguna dalam aplikasi di mana kita perlu mengurangi ukuran kode tanpa secara signifikan mempengaruhi kemampuan koreksi kesalahannya. Yang ketiga atau yang menusuk, itu teorema ini mungkin kita bertujuan untuk menghapus kolom-kolom dari matriks generator dari sebuah kode linear yang dapat kita gunakan untuk menghilangkan informasi yang berlebihan atau untuk memenuhi batasan-batasan tertentu pada ukuran dan struktur kode. Yang keempat yaitu pendekatan dan penusukan. Dengan menggabungkan pendekatan dan penusukan, kita dapat membuat kode linear baru dengan properti yang diinginkan. Hal ini dapat berguna dalam membuat kode dengan jarak minimum tertentu atau dalam situasi di mana kita perlu menyeimbangkan antara panjang kode dan juga kemampuan koreksi kesalahan. Untuk keseluruhannya, teorema 6.1.1 ini memainkan peran penting dalam desain dan juga analisis kode linear. Menyediakan seperangkat alat serbaguna untuk membuat, memodifikasi, dan juga menganalisis kode-kode dalam berbagai aplikasi. Kemudian teorema 6.1.5, misalkan CI adalah sebuah kode linear NI, KI, DI, linear atas FQ untuk I sama dengan 1 dan 2. Maka jumlah dari C1 dan C2 didefinisikan oleh C1, C2 sama dengan C1, C2 dibagi C1, C1, C2, C2 adalah sebuah kode linear N1 ditambah N2, K1 ditambah K2, min D1, D2 atas FQ. Untuk pembuktiannya, yang pertama, kode linear. Kode linear adalah sebuah kode yang dihasilkan dari vektor yang memiliki komponen di atas dan bawah satu garis di atas. Dalam konteks kode linear, kita memiliki dua kode linear yang berbeda, C1 dan 2, yang masing-masing terdiri dari vektor C1 dan C2. Yang kedua, penjumlahan langsung. Penjumlahan langsung atau direct sum dari kode linear C1 dan C2 dihasilkan dengan menggabungkan semua perkombinasi dari vektor C1 dan 2, di mana C1 mungkin diambil dari C1 dan C2, mungkin diambil dari C2. Penjumlahan langsung didefinisikan sebagai C1 tidak kedua-duanya C2 sama dengan C1 C2 banding C1 C2 masuk C2. Yang ketiga, kode linear di atas. Teorema 6.1.5 menyatakan bahwa penjumlahan langsung dari kode linear C1 dan C2 adalah kode linear yang di atas. Hal ini berarti bahwa setiap vektor dalam penjumlahan langsung akan memiliki komponen di atas dan bawah satu garis di atas. Dalam konteks kode linear, teorema 6.1.5 membantu kita dalam memahami bagaimana kode linear di atas terbentuk dari penjumlahan langsung dari kode linear yang berbeda. Untuk yang selanjutnya yaitu teorema 6.1.8, di mana ada U, U plus V konstruksi, misalkan CI adalah sebuah kode N, KI, DI linear atas FQ. Untuk I sama dengan 1 dan 2, kemudian kode C didefinisikan oleh C sama dengan U, U plus V, di mana U elemen C1 dan V elemen C2 adalah sebuah kode. 2N, K1 plus K2 min 2D1, D2 linear atas FQ. Dalam pembuktian teorema 6.1.8 ini menunjukkan ada beberapa penjelasan mengenai teorema 6.1.8. Yang pertama, teorema 6.1.8 yang juga dikenal sebagai U dan juga U plus V konstruksi menyatakan bahwa jika CI adalah sebuah kode NKI DI linear atas FQ untuk I sama dengan 1, 2, maka kode C yang didefinisikan oleh C sama dengan U,
U plus V, di mana U elemen C1 dan V elemen C2 adalah sebuah kode 2N K1 plus K2 min 2D1 D2 linear atas FQ. Artinya kode C tersebut terdiri dari pasangan-pasangan vektor yang terdiri dari vektor-vektor C1 dan C2. Kode ini memiliki panjang 2N, di mana K1 plus K2 adalah jumlah dari panjang kode asli. Dan jarak minimumnya adalah min 2D1 D2, di mana D1 D2 adalah jarak minimum dari C1 dan C2 yang masing-masing. Teorema 6.1.8 ini juga menjelaskan mengenai misalnya konstruksi ini memungkinkan untuk menggabung kedua kode linear untuk menciptakan kode yang lebih besar atau lebih spesifik, tergantung pada dimensi dan juga karakteristik kode linear yang diberikan. Hal ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi matematika dan juga ilmu pengetahuan yang melibatkan operasi linear dan kode linear. Namun, hasil pencarian yang diberikan tidak secara langsung membahas konstruksi U dan juga U plus V linear dan kode linear yang diberikan dalam teorema 6.1.8 ini. Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana konstruksi dapat diterapkan dalam sebuah praktik penerapan dari teorema 6.1.8. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai example 6.1.4. Untuk contoh 6.1.4 yaitu kode Hamming biner dengan panjang 7 adalah kode linear 743. Dengan demikian kita memiliki kode linear biner dengan parameter n 43 untuk setiap n lebih dari sama dengan 7 dan juga kode linear biner dengan parameter 7 K3 untuk setiap K lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Untuk solusinya, kode Hamming biner dengan panjang 7 adalah kode 43 linear, yang berarti kode ini memiliki total 7 bit, 4 diantaranya adalah bit pesan dan 3 bit paritas. Parameter dari kode linear biner dilambangkan sebagai NKD, di mana N adalah panjang kode, K adalah jumlah bit pesan, dan D adalah jarak Hamming minimum antara dua kata sandi yang valid. Oleh karena itu, kita memiliki kode linear biner dengan parameter N43 untuk setiap N lebih dari sama dengan 7, dan juga kode linear biner dengan parameter 7K3 untuk setiap K lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 1. Untuk yang selanjutnya yaitu example 6.1.7. Misalkan C1 itu ada 000, 110, 101, 011 menjadi kode biner akan diubah menjadi kode biner 322 linear, dan misalkan C2 itu 0000, 111 yang akan diubah menjadi sebuah kode linear biner 414. Lalu C1 dan C2 tidak keduanya, yaitu dihasilkan 00000 1100000 1010001 dan seterusnya, yang merupakan kode biner dari 732 linear. Untuk solusi dari example 6.1.7 yaitu untuk menentukan apakah gabungan dari dua kode linear biner adalah sebuah kode linear, maka kita perlu memeriksa apakah gabungan dari matriks generator mereka adalah matriks generator yang baru. Diberikan matriks generator untuk kode biner linear C1 dan kode biner linear C2. Kita dapat menemukan matriks generator untuk gabungan C1 dan C2. Matriks generator untuk C1 yaitu sebagai berikut. Yang atas untuk matriks generator untuk C2 yang ini. Kemudian mari menentukan matriks generator untuk C1 dan C2 yang tidak keduanya. Seperti ini dihasilkan. Kemudian matriks generator untuk yang dihasilkan hasil akhir yaitu C1, C2 tidak keduanya adalah ini. Karena matriks generator untuk C1, C2 adalah matriks persegi atau matriks 4 kali dengan ukuran 4 kali 4 dengan determinan tidak 0, maka matriks ini dapat dibalik. Oleh karena itu C1, C2 merupakan kode linear biner. Selanjutnya adalah example 6.1.10. Misalkan C1 sama dengan 000, 110, 101, dan 011 menjadi kode biner 322 linear.
Dan misalkan C2 sama dengan 000 dan 111 menjadi sebuah kode linear biner 313. Lalu C1, C2 tidak keduanya adalah sama dengan 000, 000, 110, 110, dan seterusnya adalah kode biner 633 linear. Solusinya, sebuah kode linear memiliki 3 parameter, NKD, di mana N adalah panjang kode, K adalah dimensi kode, dan D adalah jarak minimum di antara setiap pasangan kata kode. Untuk membuktikan bahwa C adalah kode linear biner, kita perlu memeriksa apakah C adalah subspace dari F6, di mana F adalah medan biner. Dari definisi kode linear, kita tahu bahwa C1 dan C2 adalah kode linear. Maka hasil gabungan mereka juga akan menjadi kode linear. Oleh karena itu, C adalah hasil gabungan dari C1 dan C2. Kita perlu memeriksa apakah C adalah subspace dari F pangkat 6 dan apakah jarak minimumnya adalah 3. Dari informasi yang diberikan, kita tidak memiliki cukup data untuk membuktikan apakah C adalah kode linear biner. Kita perlu informasi tambahan tentang bagaimana C dihasilkan dari C1 dan C2. Misalnya, apakah C adalah hasil gabungan langsung dari C1 dan C2, atau apakah ada langkah-langkah tambahan yang dilakukan untuk menghasilkan C. Jadi berdasarkan informasi yang diberikan, kita tidak dapat membuktikan bahwa C adalah kode linear biner. Diberikan kode biner 322 linear C1 sama dengan 000, 110, 101, 011, dan kode biner 313 linear C2 sama dengan 000 dan 111. Kita dapat membuat kode biner 33 linear baru C dengan mengambil jumlah langsung dari C1 dan C2. Jumlah langsung dari kedua kode linear C1 dan C2 adalah himpunan dari semua kemungkinan jumlah kata sandi dari C1 dan C2. Dalam hal ini, kode C yang dihasilkan akan memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, panjang. Panjang kode C yang baru adalah jumlah panjang C1 dan C2 yaitu 6. Yang kedua, dimensi. Dimensi kode C yang baru adalah jumlah dari dimensi C1 dan C2 yaitu 3. Yang ketiga, jarak minimum. Jarak minimum kode C yang baru adalah jumlah dari jarak minimum C1 dan C2 yaitu 3. Untuk membentuk kode C yang baru, kita cukup mengambil jumlah langsung dari code word dari C1 dan C2, yaitu C sama dengan 000, 000, 110, 010, dan seterusnya. Dan demikian, C adalah sebuah kode biner 33. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata dan lain-lainnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.